Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hindari kesombongan rohani, bangun gereja Tuhan dengan karunia bernubuat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab, tidak ada seorang pun yang mengertinya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun, siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau, supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 14, ayat 1 sampai ayat 5, di mana Paulus membahas penggunaan karunia-karunia roh, khususnya nubuat, versus berbicara dalam bahasa lidah di dalam gereja. Paulus menekankan bahwa, tujuan akhir dari karunia-karunia roh adalah untuk membangun gereja, di mana penggunaan karunia bernubuat jauh lebih efektif. Paulus menunjukkan bahwa meskipun berbicara dalam bahasa lidah adalah karunia yang berharga, manfaatnya terbatas jika tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sebaliknya, nubuat, yang melibatkan penyampaian pesan-pesan dari Allah dalam bahasa yang dimengerti semua orang, secara langsung membangun, mendorong, dan menghibur jemaat. Bagian ini menggarisbawahi pentingnya menggunakan karunia-karunia roh dengan cara yang meningkatkan pemahaman iman, dan memperkuat komunitas gereja. Fokus Paulus adalah pada pembangunan gereja secara keseluruhan, dengan menyoroti bahwa kesempurnaan gereja Allah terletak pada penggunaan karunia-karunia rohani yang efektif dan penuh kasih, untuk memberi manfaat dan menyatukan seluruh tubuh orang percaya. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan hari ini meminta kita untuk memprioritaskan karunia-karunia roh yang membangun gereja, dengan penekanan khusus pada kelebihan dari karunia bernubuat. Bagi kita dewasa ini berarti mengalihkan fokus kita dari pengalaman-pengalaman rohani pribadi yang dapat menuntun pada kesombongan, seperti berbicara dalam bahasa lidah tanpa disertai penafsiran, untuk kita alihkan kepada karunia-karunia yang membangun seluruh jemaat. Karunia roh untuk bernubuat, dengan menyediakan pesan-pesan Tuhan yang jelas dan dapat dipahami, memiliki dampak positif yang luas pada komunitas gereja. Untuk menerapkan pesan Tuhan ini dalam pergumulan iman kita sehari-hari, kita harus berusaha menumbuhkan kerendahan hati, disertai kerelaan hati untuk melayani. Ini melibatkan: pertama-tama kita rindu dan berusaha memperoleh karunia nubuat dengan cara berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Ia memakai kita untuk menyampaikan firman-Nya yang dapat memberi dorongan, menghibur dan membangun orang lain. Kedua, kita mengutamakan praktek menggunakan karunia-karunia roh untuk kejelasan dan pemahaman yang membangun orang lain, dan bukan untuk memperoleh karunia-karunia roh demi kesombongan pribadi, atau meninggikan diri di atas orang lain. Ketiga, kita mendorong terciptanya suatu lingkungan di komunitas gereja kita, yang memiliki kebiasaan untuk saling membangun, tempat di mana kata-kata nubuatan dapat dibagikan dan diuji, memastikan bahwa kata-kata tersebut selaras dengan kitab suci, dan membangun jemaat secara keseluruhan. Keempat, mengenali bahwa semua karunia berasal dari Roh Kudus, dan dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Kesadaran ini membantu kita tetap rendah hati, menghargai setiap karunia roh dan setiap anggota jemaat, sebagai ciptaan Tuhan yang setara dan sederajat. Dengan mengutamakan karunia roh yang lebih efektif dalam membangun gereja dan dalam menumbuhkan semangat kerendahan hati, kita menyelaraskan diri kita dengan tujuan Tuhan, dan memperkuat iman komunitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berbagai karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Roh Kudus. Bantu kami untuk menghindari perangkap kesombongan pribadi, dan mencari karunia-karunia roh yang lebih efektif dalam membangun gereja-Mu, terutama karunia untuk bernubuat.
Berilah kami hikmat untuk menggunakan karunia kami dengan rendah hati dan untuk kebaikan bersama, selalu bertujuan untuk membangun dan saling menyemangati. Semoga tindakan dan perkataan kami mencerminkan kasih-Mu dan membawa persatuan bagi komunitas kami. Kami memanjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.